Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Untuk materi pertemuan kali ini, Bu Zulfa akan menjelaskan kembali algoritma dan flowchart. Sebelum kita ke materi, kita ingat kembali pengertian dari algoritma dan flowchart. Algoritma adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi, dari sini algoritma yaitu urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi, ketika ada masalah, kita urutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara logis. Nah, kemudian urutan penyelesaian masalah itu dibuat dalam bentuk bagan dinamakan dengan flowchart seperti itu. Oke, lanjut ya. Contoh algoritma luas persegi panjang. Nah, ini contohnya. Misalnya kalian mau menghitung persegi panjang, ada suatu masalah. Kalian disuruh menghitung luas persegi panjang. Sebelum kalian menuangkannya dalam algoritma, kalian analisis dulu. Rumusnya luas persegi panjang itu apa? Di SMP kan pasti sudah diajari ya menghitung luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, di sini ada dua variabel yaitu panjang, lebar. Kemudian ditambah variabel lagi luas. Nah, jadi ada tiga hal yang harus kalian perhatikan. Ada luas, ada panjang, sama lebar. Nah, kemudian hasil analisis kalian itu kalian tuangkan dalam algoritma. Algoritma selalu dimulai dengan mulai dan selesai. Nah, kita tuliskan mulai. Kemudian kalian analisis lagi panjang sama lebar. Panjang sama lebar ini kan nilainya bisa berbeda-beda. Mungkin si Ajeng pengen panjangnya itu 4, lebarnya 6. Kemudian si Anton pengen panjangnya itu 2, lebarnya itu 4, misalnya seperti itu. Nah, karena panjang dan lebar ini berbeda-beda, maka kalian masukkan panjang sebagai input. Kemudian input panjang, input lebar, kemudian hitung luas. Nah, dihitung luas ini kalian masukkan rumus menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Dalam pemrograman, kali itu bukan X, bukan silang, tetapi bintang ya. Kemudian langkah kelima yaitu dicetak luas atau outputnya yaitu hasil dari perhitungan luas. Kemudian selesai. Setelah menyelesaikan algoritma, selesai sudah algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Untuk selanjutnya kita lanjut ke flowchart. Nah, sebelum kita membuat flowchart persegi panjang, kalian harus memahami dulu bentuk-bentuk atau simbol-simbol flowchart program. Simbol-simbol flowchart program ini ada yaitu input atau output yang digunakan untuk mewakili data I/O. Ini bentuknya yaitu jajar genjang. Kemudian yang sebelahnya jajar genjang itu ada persegi panjang, itu namanya simbol proses, yaitu untuk mewakili suatu proses. Kemudian di bawahnya jajar genjang ada panah. Nah, panah itu dinamakan garis alir, yaitu menunjukkan arus dari proses. Jadi supaya flowchartnya kalian tahu habis dari mulai itu ke selesai itu lewat mana saja, seperti itu. Kemudian di sebelahnya garis alir itu ada yang namanya decision atau keputusan. Nah, keputusan ini bentuknya belah ketupat, digunakan untuk memilih. Misalnya kamu ke ATM, kamu biasanya menggunakan mau menggunakan bahasa apa, Indonesia apa bahasa Inggris. Nah, itu namanya decision ya, pilihan. Kemudian yang lingkaran itu adalah penghubung, menghubungkan halaman satu ke halaman yang lain. Kemudian sebelahnya lingkaran itu ada seperti proses persegi panjang namun ada garisnya. Itu namanya proses terdefinisi. Artinya menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain. Nah, selanjutnya ada gambar seperti segi 5 di bawahnya lingkaran itu, yaitu persiapan, yaitu digunakan untuk memberi nilai
awal atau suatu besaran. Kemudian ada terminal. Ini menunjukkan awal dan akhir dari flowchart. Oke. Selanjutnya yaitu flowchart luas persegi panjang. Kalian cek lagi. Tadi di algoritmanya dimulai dengan mulai. Berarti mulai itu menggunakan terminal. Mulai dan selesai itu menggunakan terminal. Menunjukkan bahwa algoritma ini akan dimulai dan diakhiri. Kemudian tadi input panjang sama input lebar. Input menggunakan simbol jajar genjang. Kemudian menghitung luas. Luas ini kita menggunakan simbol persegi panjang. Kemudian cetak luas itu adalah output. Jadi kita menggunakan jajar genjang. Kemudian jangan lupa bahwa kita harus menggunakan garis alir, menunjukkan itu dimulai dari mana dan selesai di mana. Jadi kalau dibaca, mulai kemudian menuju input panjang, lanjut ke input lebar, kemudian komputernya menghitung luas sama dengan panjang dikali lebar. Setelah dihitung, komputernya mencetak luas, setelah dicetak luasnya berarti sudah selesai, seperti itu maksudnya. Nah, ini halaman terakhir, Bu Zulfa sudah menuliskan algoritma luas persegi panjang sama membuat flowchartnya. Bisa kalian baca-baca, kalian pahami lagi. Apabila masih ada yang belum paham, kalian bisa japri Bu Zulfa. Oke? Jika ada masalah bisa tanya ke Bu Zulfa. Sekian penjelasan dari Bu Zulfa. Semoga kalian tetap sehat semuanya dan bisa kita belajar secara luring. Oke, Bu Zulfa akhiri. Jangan lupa minggu depan kita ulangan harian. Materi sudah di-share di Classroom. Jangan lupa dibaca. Oke, Bu Zulfa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.